Shalom, perkenalkan nama saya Nikoba. Mahasiswa Saka Pensiunan Sempana Jurusan Pendidikan Agama Kristen semester 4K. Saya akan menyaksikan tes perjanjian baru yang terdapat dalam kitab Timotius pasal 2 ayat 1-7 yang berikut pada judul mengenai dua jemaat, pengenalan tes dan kesulitan pemahaman 1 Timotius pasal 2 ayat 1 adalah bagian dari doa semua orang. Menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya dengan hidup tanpa bernafas. Timotius pasal 2 ayat 1 berbunyi demikian, aku menasihatkan supaya bersama-sama dilakukan permohonan doa salat dan syukur untuk semua orang. Mengapa ayat ini bisa dipahami? Yang pertama, doa untuk semua orang, supaya pertama-tama dilakukan permohonan doa salat dan syukur untuk semua orang mungkin terasa luas dan mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua, doa sebagai tanggung jawab. Ini menjelaskan bahwa doa bukan hanya untuk kebutuhan spiritual kita sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini bisa membingungkan jika seseorang melihat dan sebagai aktivitas yang hanya berfokus pada kebutuhan pribadi atau gereja. Konteks latar belakang, konteks historis, kitab 1 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, seorang pemimpin gereja muda di Efesus. Surat ini ditulis pada sekitar tahun 62 sampai 64 Masehi saat gereja menghadapi tantangan dan perlu bimbingan dalam menghadapi masalah-masalah dalam pelayanan gereja. Konteks sosial dan budaya Efesus sebagai kota besar, Efesus adalah kota utama di Kekaisaran Romawi terkenal dengan kuil Artemis, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Masyarakat Romawi bersifat berhierarkis dengan perbedaan kelas sosial yang jelas, kekaisaran bangsawan, budaya yang lain-lain. Untuk politik, pemerintahan Kekaisaran Romawi dipimpin oleh Nero, pemerintahan 64 sampai 68 Masehi yang belakangan menjadi penganiayaan orang Kristen. Pada awal pemerintahannya ia masih didukung oleh Senat dan memiliki stabilitas politik. Untuk ekonomi Romawi bergantung pada perdagangan dan budaya Efesus adalah pusat perdagangan yang makmur, tetapi ketimbangan ekonomi tinggi. Banyak orang Kristen berasal dari kelas bawah atau bahkan budak. Dalam bahasa Yunani, Aten dan Didaskain. Aten adalah kata ini hanya muncul sekali dalam kitab suci dan jarang ditemukan dalam teks-teks di luar Alkitab. Didaskain adalah kata Yunani yang berarti mengajar, berisi tentang kehendak Allah yang sempurna untuk menyelamatkan semua orang. Kerigmata tema dan inti makna. Yang pertama, doa tanggung jawab. Gereja Paulus mengajarkan bahwa doa harus mencakup semua orang, termasuk mereka yang berkuasa. Hal ini penting untuk menciptakan kehidupan yang damai, memungkinkan penyebaran Injil tanpa gangguan. Yang kedua, keselamatan dan universal. Allah ingin semua orang diselamatkan dan mengenal kebenaran. Ini menunjukkan bahwa Injil bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi bagi semua bangsa. Yang ketiga, panggilan untuk berdoa bagi semua orang. Paulus menasihati jemaat agar berdoa dalam berbagai bentuk permohonan sahabat, ucapan, toleransi, dan penerapan secara pribadi. Mengembangkan kebiasaan doa tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, termasuk pemimpin negara. Memahami dan keselamatan tidak bergantung pada usaha manusia, tetapi hanya melalui iman kepada Yesus. Dalam kelompok atau gereja, mendorong gereja untuk aktif dalam doa sahabat bagi bangsa dan dunia, menyadari bahwa gereja tidak eksklusif tetapi dipanggil untuk menjangkau semua orang dalam masyarakat secara luas, menghidupi nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan sebagai buah dari doa yang sungguh-sungguh. Menjadi duta Injil yang menyampaikan kabar baik kepada semua orang tanpa diskriminasi. Kiranya tafsiran ini membuka wawasan kita. Kesulitan dalam memahami seringkali berkaitan dengan perbedaan konteks antara Paulus dengan Samuel. Ajaran untuk berdoa bagi semua orang, termasuk mereka yang berkuasa dan mungkin tidak berbagai keyakinan yang sama, bisa terasa bertentangan dengan kebiasaan doa yang lebih bersifat pribadi atau terbatas pada sesama orang percaya. Tuhan memberkati.